Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah di kesempatan sekarang kita bisa kembali lagi melanjutkan kajian kita Irsyadul Ibad la Sabil Rasyad di Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullah. Tak lupa juga salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat tabiin, tabi'in dan juga umatnya. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah memasuki bab baru mengenai zakat dan juga mengenai tercelanya sikap ya orang yang bakhil ya, mengenai hal yang bakhil. Nah, sekarang faslun masuk kepada hukum ringkasan hukum fikihnya, ringkasan hukum fikih seputar zakat nisab emas dan perak. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi nisabil zahabi wal fiddati wa ahkami ukhra. Ini mengenai nisab emas dan juga nisab perak dan juga hukum-hukum yang ada kaitannya yang lainnya ya. Insyaallah nanti ini mudah-mudahan bisa mengklirkan kita ya para pemirsa dimanapun Anda berada, termasuk di Zoom ini yang sudah menyimak dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam, ketahuilah annahu tajibu zakatu ya, tajibu zakatu fi dhahabi. Jadi zakat itu, zakat emas itu dia wajib idza balago aisyirna miskolan, kalau sudah mencapai 20 miskol alias kurang lebih 96 gram. Wafil fiddati idza balagat mi'atai dirham. Sedangkan untuk zakat, kewajiban zakat perak ini apabila sudah mencapai 200 dirham ya, nisabnya itu. Wafihima, pada emas dan perak yajibu rubu'u ya, yajibu rubu'u usyurihima idza tamma haulun ba'da'an malakahuma. Untuk emas dan perak ini dia wajib zakatnya alias yang mesti dikeluarkannya ini adalah 1/4 darinya ya. 1/4 ya, 1/4 darinya alias 2,5%. Idza tamma haul, jadi kalau sudah 1 tahun hijriah setelah kedua benda itu dimiliki secara sempurna. Selanjutnya wa annahu la yajuzu lahu ta'khiruha ba'da tamamihi. Tentunya tidak boleh alias haram menunda ya, menunda zakat keduanya setelah sempurna. Jadi setelah genap katakanlah 1 haul ya. Lima rawa Ahmad wa Ibnu Huzaimah wa Hibban wa Abu Ya'la an Ibni Mas'ud. Ini sesuai dengan berdasarkan riwayat Imam Ahmad dan juga Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban dan juga Abu Ya'la dari Ibnu Mas'ud. Inna lawiyaz zakati ay muakhiruha, jadi orang yang menunda zakat min jumlatil ma'lunina ya, min jumlatil mal'unina ya, mal'unina ala lisani Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan digolongkan orang tersebut ya yang menunda-nunda zakat
Nah, dia akan digolongkan termasuk orang yang dilaknat melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Wa min sama jazama ba'duhum, ya, jazama ba'duhum bi'addihi kabiratan. Karena itulah ini ada sebagian ulama ini memastikan mengenai orang tersebut dianggap melakukan dosa besar, ya. Orang yang menunda zakat secara sengaja tanpa uzur syar'i. Fa'in akharaha wa huwa qadirun ala adaiha, gitu ya. Fa'in akharaha, ketika dia tunda si zakatnya ini, wa huwa qadirun ala adaiha, padahal dia itu mampu, gitu ya, untuk menunaikannya, gitu ya. Maka dominaha, maka dia tentu bertanggung jawab, ya, punya tanggung jawab. Jadi fa'in akharaha, jadi kalau ada fa'in akharaha, kalau ada orang yang menunda mengeluarkan zakat, wa huwa qadirun ala adaiha, padahal dia mampu untuk menunaikan zakat, maka di sini disampaikan domina, maka dia harus, ya, jadi utang itu zakat tuh, jadi beban baginya. Pokoknya dia harus tanggung, gitu ya, zakat tersebut itu. Kalau misalnya nggak ada ampun lah pokoknya mah, zakatnya dia tunda gitu padahal mampu, maka domina, dia bertanggung jawab, dia harus bayar itu, walaupun apapun yang terjadi nanti itu karena kelalaiannya, kan gitu. Baik, alhamdulillah, selanjutnya walawim tana'a min adaiha jahidan wujubaha, seandainya ada orang yang tidak mau menunaikan zakat, alasannya adalah karena dia termasuk orang yang mengingkari kewajiban zakat, kafar, dia ini tentu digolongkan orang kafir. Jadi dia kafar, dia pasti jadi kafir. Wa qutila bi kufrihi, dan tentunya dia dieksekusi mati, dibunuh, ya, dengan sebab kekufurannya itu. Kama yuktalul murtadu, sebagaimana hukum bagi orang murtad yang dia dibunuh. Wa in man'aha bukholan biha, dan jika tidak mau menunaikan zakat karena kikir dengan hartanya, ukhidat minhu kohron, maka dia diambil secara paksa, wa uziro, dan juga dia harus diberi takjir. Dia harus diberi takjir, ya. Lalu selanjutnya, fa'inim tana'a biman atin, kalau dia menghalangi pengambilan zakat dengan kekuasaan, dengan kekuatan yang dia miliki, qatalahul imam, maka seorang imam atau seorang khalifah wajib memerangi orang tersebut. Jadi konteks zakat ini memang dalam konteks khulafaur rasyidin juga sangat terkenal sekali. Ijma dari sahabat mengenai sikap Abu Bakar yang memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat meskipun mereka mau melaksanakan sholat, gitu ya. Jadi ini memang masalah harta, masalah zakat ada kaitannya dengan imam, penguasa atau khalifah, ya. Selanjutnya, bismillahirrahmanirrahim. Wa nahu yusaratu fi surfi zakati niyatuz zakatil mali au shadaqatil mali al-mafrudati inda daf'iha au ajliha au itaiha
al-wakil. Walau tasaddaqa bi jami'i malihi walam yanwi zakata lam taskut zakatuhu. Jadi di sini disampaikan, disyaratkan menyerahkan zakat ini harus berniat. Berniat ya, mengeluarkan zakat harta atau sedekah harta yang diwajibkan. Ya, niatnya untuk tadi ya, zakatnya itu zakatul mal atau shadaqatil mal al-mafruḍah gitu. Jadi ketika dia mengeluarkannya, maka niatannya itu adalah untuk mengeluarkan zakatil mal atau shadaqatil mal mafruḍah gitu ya. Au ajliha wa itu al-wakil, termasuk juga ini saat menyerahkan atau saat memisahkan atau saat atau saat dia memberikan zakat itu kepada wakilnya ya. Jadi tetap harus niat gitu ya. Nah, seandainya orang itu bersedekah dengan semua hartanya, tapi dia tidak berniat zakat, maka zakatnya ini masih dia tanggung gitu. Jadi zakatnya tidak gugur gitu ya. Nah ini ya, jadi disyaratkan seperti itu ya. Syaratkan seperti itu dikala ini mau mau mengeluarkan zakat. Jadi ini sangat penting sekali. Jadi ketika dia mengeluarkan zakat, maka disyaratkan dia berniat, ya, dia harus niat, baik itu zakatul mal niatnya, atau dengan sinonimnya seperti sedekatul mal mafruḍah. Nah ini dia harus niat ketika mengeluarkan, ketika dia memisahkan, atau ketika dia memberikan kepada wakilnya. Yang perlu digarisbawahi adalah falau tasaddaqa bi jami mali walam yanwi zakata lam taskut zakatuhu. Ini yang penting. Orang kalau mengeluarkan semua hartanya gitu ya, tapi dia tidak berniat untuk zakat, ya tentu kewajiban zakat tidak gugur ya, tidak gugur dari dirinya. Baik, selanjutnya disampaikan pula di sini oleh mu'alif rahimahullah wa itauha lil mustah ya, wa itauha lil mustahiqina lil mustahiqina walau a'taha li kafirin au abdin au ghairu mukatabin. Nah, ini memberikan zakat ini harus kepada orang yang layak, yaitu mustahik. Nah, makanya sini sampaikan falau a'taha, kalau zakat itu diberikan. Jadi seandainya dia punya zakat, tapi zakatnya itu malah diberikan kepada kafirin, pada orang kafir. Atau abdin, ghairi mukatabin, atau dia serahkan kepada budak, namun bukan budak mukatab gitu ya, bukan budak mukatab. Atau makfi bin nafkati zaujin, atau dia katakanlah memberikan zakat ini gitu ya, memberikan zakat kepada orang yang berkecukupan, pada orang yang dikatakan di sini ya bercukupan gitu ya untuk nafkah gitu ya. Jadi kalau misalnya seorang bersedekah, nah dia memberikan kepada, kalau dia memberikan zakat kepada mustahik gitu ya. Jadi yang namanya zakat itu wajibnya kepada mustahik kan, mustahik zakat ya. Nah maka dari itu kalau dia itu malah memberikan kepada orang kafir yang ini bukan orang yang mustahik, kepada hamba saya yang bukan mukatab, di hamba bukan mukatab, dia juga bukan mustahik, atau di sini dikatakan makfiun gitu ya,
diberikan kepada orang yang sudah punya kecukupan binafqati zaujin au qaribin, dapat nafkah dari, jadi orang yang sudah berkecukupan yang dia punya nafkah atau dia diberikan nafkah oleh suami atau oleh kerabatnya, au ghaniyun, malaka ya malik ya, au ghaniyun, atau diberikan kepada orang yang katakanlah di sini ghaniyun, orang kaya, malaka kifayatal umril ghalib, yang secara umum dia ini katakanlah memiliki kecukupan seumur dia hidup ya, umur hidup yang biasanya maksudnya. Termasuk juga sampaikan lagi di sini au wajada kasban, atau diberikan juga kepada orang yang punya pekerjaan lasikon halalan yaqau mauqi'an min hajatihi, jadi orang punya usaha halal gitu ya, juga bisa mencukupi kebutuhannya, auli hashimi, atau menyalurkan zakatnya bukan kepada mustahik, malah kepada Bani Hashim, au mutallibi, atau kepada Bani Mutallib, au mawalihima, atau kepada budak yang dimerdekakan oleh dua kabilah tersebut, lam yaqa' aniz zakah, maka kalau kita wajib zakat lalu kita serahkan kepada orang-orang tadi alias kepada selain mustahiknya, nah maka lam yaqa' aniz zakah, zakat itu tidak terjadi, tidaklah terjadi atau tidaklah tertunaikan zakat tersebut. Jadi selain katakanlah sudah haul, selain dikeluarkan juga mengeluarkan zakat ini tidak boleh sembarangan. Jadi ada mustahiknya ya, yang mana mustahiknya itu yang sudah kita ketahui ada 8 asnaf itu ya. Baik, di sini ada kisah Iwan Fillah wahaka al-Hisni annahu kana ba'dun nas yukhriju zakatahu salah samaratin. Jadi di sini dikisahkan oleh Al-Hisni, ya, dikisahkan oleh Syekh Al-Hisni. Jadi dulu gitu ya, dulu ada sebagian orang mengeluarkan zakat itu sampai 3 kali. Ya wayakulu, yang mana orang yang mengeluarkan zakat itu berkata, ya tamilu anna ladzi akhadaha ghairu mustahiqin. Gitu ya. Bisa jadi orang yang mengambil zakat atau menerima itu bukan mustahik, bukan orang yang layak. Jadi ini komentarnya gitu. Jadi bisa saja orang yang mengambil zakat itu bukanlah orang yang berhak gitu ya. Bukan orang yang layak. Waman yaqdiru ala hadil ukubati. Nah, maka tentu ya, ini dilakukan supaya terhindar dari siksa gitu ya. Ini waman yaqdiru ala hadil ukubati. Gitu. Siapa yang mampu coba? Ala hadil ukubat, terhadap siksaan mengenai zakat ini. Jadi mengapa sampai 3 kali? Ya ini untuk memastikan zaman dulu itu. Untuk memastikan betul-betul layak orang itu diterima atau menerima zakat ya. Maka mu'alif juga di sini menyeru fabadir ya, fabadir ibna Adam, segeralah wahai manusia ila takhlisi dhimmatika bi ada'i zakati malika qabla an ya'tiya ya, qabla an ya'tiya baghtatan azaba rabbih. Segeralah wahai manusia untuk membebaskan ya kewajiban dengan segera menunaikan zakat harta sebelum datang secara tiba-tiba azab dari Tuhanmu, azab dari Rabbmu ya. Nah, itu Iwan Filah
ringkasan mengenai seputar ketentuan zakat mal ya. Baik, kita lanjut Iwan Villa. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi shadaqati tatawwu. Pasal mengenai sedekah ya, mengenai sedekah sunnah ya. Wa akhrajat Tabarani an Anas qala. Imam At-Tabarani ini meriwayatkan dari Anas yang berkata, qala Rasulullah Rasulullah bersabda, tasaddaqu, bersedekahlah kalian. Fa inna shadaqata, karena yang namanya sedekah ya, fika kukum minanar ya, fika kukum minanar. Ini bisa mampu membebaskan diri kalian dari api neraka. Wa syakhani an Adi ibni Hatim. Juga ada Imam Bukhari dan Muslim ini meriwayatkan dari Adi ibni Hatim, yang mana Nabi bersabda, ittaqun nar, jaga dirilah kalian dari api neraka, walau bi sikki tamratin, ya, meskipun dengan katakanlah meskipun bersedekah dengan setengah kurma saja. Wa in lam tajidu, kalau Anda tidak punya setengah kurma saja itu, wa bi kalimatin thayyibatin, maka sedekahlah dengan kalimat yang baik ya, kalimat thayyibah maksudnya. Ini kalimat thayyibah ya. Selanjutnya wal qudai an Abi Hurairah. Al-Qudai ini dari meriwayatkan dari Abu Hurairah ya. As-shadaqatu tamna'u mitata su'i. Yang namanya bersedekah ini katanya mampu mencegah kematian yang tragis ya. Kematian yang jelek, kematian yang buruk. Baik, selanjutnya Iwan Fillah. Wa Tabarani an Uqbah ibni Amir. Imam At-Tabarani ini meriwayatkan hadis dari Uqbah bin Amir. Inna shadaqata la tudfi'u an ahliha harral kuburi. Jadi yang namanya sedekah bagi ahli sedekah itu akan mampu menghentikan ya, akan mampu memadamkan panas alam kubur ya, panasnya kubur. Wa inna ma yastazillul mu'minu, dan juga yang namanya sedekah itu bisa membuat seorang mukmin ini yaumul qiyamah, pada hari kiamat, bernaung ya, yastadilu bernaung fi dhilli sadaqatihi, pada naungan sedekahnya. Jadi dia bisa bernaung pada sedekahnya. Wal Baihaqi an Abi Hurairah ya, an Abi Hurairah. Imam Al-Baihaqi ini meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah, bahwa di sini disampaikan dari Abu Hurairah bahwa gitu ya, bahwa di sini disampaikan Nabi bersabda, man atama akhul khubza hatta yusbi'ahu. Siapa yang memberikan makan kepada saudaranya sebuah roti sampai kenyang, wasaqahu minal ma'i hatta yurwiyahu, lalu memberikan dia air hingga dia hilang hausnya gitu ya, ba'adahu lahu minan nar, maka orang yang tadi itu akan orang yang memberi makan, memberi minum tadi ya, bakal Allah jauhkan dari api neraka. Sab'a khonadiqo, sejauh 7 parit. Kullu khondakin, yang mana setiap paritnya sab'u mi'ati amin. Jaraknya ada, di sini dikatakan 700 tahun jaraknya itu ya. Luar biasa. Masya Allah ya. Baik, selanjutnya dalam riwayat yang lain
fi riwayatin ma baina kulli khandaqaini masiratu khamsi mi'ati amin. Kalau dalam riwayat lain ini disampaikan oleh riwayat ini, jadi jarak di antara dua parit ini sejauh 500 tahun, ya, berkurang 200 tahun dari yang tadi. Wan Nasai, juga ada Imam An-Nasai meriwayatkan hadis an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas, ya. Min muslimin kasa musliman sauban, seorang muslim yang dia memakaikan baju kepada muslim yang lain, ila kana fi hifdillah ta'ala, pasti dia akan dalam lindungan, akan dalam penjagaan Allah Ta'ala, madama alaihi minhu khirqatun, selama sobekan pakaiannya itu masih ada pada saudaranya itu. Baik, iman fillah, selanjutnya al-hassu ala shadaqati, gitu ya, anjuran agar senantiasa atau senang untuk bersedekah, ya. Wal Uqaili, di sini ada Imam Al-Uqaili an Ibni Umar, meriwayatkan hadis dari Ibnu Umar, kam min haura aina makana mahruha illa qabdatan min khintatin aw mislaha min tamrin, katanya itu, ya. Jadi kam min haura aina, betapa banyaknya bidadari yang bermata jeli, bermata indah. Nah, maka mahruha, ternyata mahar untuk menikahi bidadari-bidadari itu di surga nanti, illa qabdatan min khintatin, ternyata cuman satu genggam gandum, au misluha, atau satu genggam min tamrin, kurma. Ini coba bayangkan, ya, di mahar untuk menikahi bidadari-bidadari surga itu, dalam riwayat ini dikatakan bisa jadi cukup dengan satu genggam gandum atau segenggam dari korma, ya. Genggaman tangan maksudnya. Wa Abu Dawud wa Tirmizi an Abi Sa'id Al-Khudri. Ada Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmizi, dan juga di sini meriwayatkan keduanya ini dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yang mana Rasulullah ini bersabda, ayyuma mu'minin at'ama mu'minan ala ju'in, orang yang ayyuma mu'minin, siapapun mukmin, at'ama mu'minan ala ju'in, yang memberi makan saudara mukmin yang lainnya karena kelaparan, at'amahullahu yaumal qiyamati min simaril jannati, maka Allah nanti pada hari kiamat akan memberikannya makan dari buah-buahan surga, ya. Wa ayyuma mu'minin syaqa mu'minan ala zomain, mukmin manapun yang dia memberi minum mukmin yang lain yang lagi kehausan, syaqahullahu yaumal qiyamati minar rahiqil mahtum, nah nanti Allah akan pada hari kiamat nanti Allah akan memberinya minum, gitu ya, dari arak-arak yang tersegel, gitu ya, arak-arak yang tersegel. Nah, arak-arak ini kalau pada masa surga nanti dia jadi halal, ya. Di dunia jadi haram, ya. Makanya jangan terburu-buru minum arak di dunia, ya, na'udzubillah. Karena nanti juga bisa di dunia, ya, dirasakan di akhirat, ya. Bukan di dunia ini. Di dunia itu adalah haram, di akhirat insya Allah itu bagi penghuni surga, ya. Harus bersabar kita.
Wa ayyuma mu'minin kasa mu'minan ala urruyin. Mukmin manapun yang dia memakaikan baju kepada mukmin yang lain yang dia lagi tidak ada baju, tidak ada bajunya, telanjang gitu ya. Kasahullahu yaumal kiamati min hulalil jannah. Maka nanti Allah pada hari kiamat gitu ya akan memberinya pakaian gitu ya. Akan memberikan pakaiannya, pakaian yang paling bagus di surga nantinya. Wa Abu Daud wa Ibnu Hibban dan Abi Sa'id. Abu Daud dan juga Ibnu Hibban ini meriwayatkan hadis dari Abu Sa'id lagi. La'an yatasaddaqar rajulu fi hayatihi wa sihhatihi bidirhamin. Jadi seorang lelaki yang dia bersedekah pada saat dirinya hidup, pada saat dirinya sehat, yang dia hanya sedekah 1 dirham saja, itu khairun min an yatasaddaqa bimi'atin inda mautih. Jadi sedekah 1 dirham dikala dia hidup, dikala dia sehat, itu lebih baik daripada dia bersedekah 100 dirham pada saat sakaratul maut. Ya kalau orang udah mau meninggal kan, udah tahu kan, dia ingin beramal sebanyak-banyaknya. Makanya ya itu. Jadi apa ya? Ya logis gitu kalau orang yang sakaratul maut, orang yang sudah napasnya mau dicabut, lalu dia ingin bersedekah, ya dia ingin beramal, dia ingin berbuat baik, ya wajar. Karena dia sudah tahu, sudah ya selesai hidupnya. Tapi beda cerita orang yang masih hidup, yang masih sehat, tapi dia itu bersedekah, berarti dia ingat akhirat. Gitu ya. Seandainya kita ya, jadi kita beramal dalam kondisi mengingat akhirat, padahal masih jauh dari akhirat, itu lebih baik daripada kita beramal ketika Allah sudah memberitahu kita ajal kita semakin dekat, gitu ya. Wa Syekhani an Harisah. Juga di sini ada Imam Bukhari dan Muslim ini meriwayatkan hadis dari Harisah, gitu ya, dari Harisah. Tasaddaku, bersedekahlah kalian. Fasayati alaikum zamanun, nanti bakal datang kepada kalian sebuah masa. Yamsir rajulu bisadaqatihi, seseorang berjalan membawa sedekahnya. Fayaqulul ladzi ya'tihi biha, lalu orang yang dia berikan sedekah tadi itu, lawajita bil amsi, seandainya kamu berikan ya, seandainya kemarin gitu ya, seandainya kamu ya apa namanya, seandainya kamu datang kemarin gitu ya, la qabil tuha, pasti aku terima sedekahnya ya. Fa'amal an, maka sekarang fala hajata li fiha, aku sudah tidak butuh lagi. Fala yajidu man yakbaluha, maka nanti itu ada pada suatu zaman, ada pada satu masa, tidak ada orang yang akan menerima zakat kita, menerima sedekah kita. Dan jangan sampai masa itu tiba, kita baru nyadar. Auzubillah min dzalik ya, jangan sampai. Kita harus sadar hari ini juga. Bagi yang belum sedekah, bagi yang belum berzakat, segera. Ya. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kehilafan kita ya mengenai sedekah, mengenai zakat ini. Wal Bahaki dan juga Imam Al Bahaki di sini an Abi Hurairah radhiyallahu an, meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ma fataha rajulun baba atiyatin bi sadaqatin aw silatin illa zadahu Allahu biha kasratan. Di dalam riwayat Imam Al-Baihaqi dari Abu Hurairah ini, di sini disampaikan sebuah riwayat hadis
Jadi seseorang yang membuka pintu pemberian melalui sedekah atau melalui menyambungkan silaturahmi, nah maka pasti Allah akan tambah lebih banyak lagi, gitu ya. Jadi Allah akan menambahkan lebih banyak kekayaannya. Wa ma fatar rajul baba mas alatin yuridu biha kasratan. Lalu kalau ada orang yang dia membuka pintu meminta-minta, yang dia ingin menjadi banyak hartanya dengan meminta-minta itu, illa zadahullahu biha qillatan. Justru Allah malah akan memberikannya sedikit harta. Allah akan menyedikitkan, gitu ya, harta yang dia miliki itu. Bisa jadi maksudnya adalah kefakirannya killah. Ini kefakiran harta. Wa Tabarani an Abi Umamah. Imam At-Tabarani meriwayatkan hadis dari Abu Umamah. Laula annal masakina yakdzibuna maaflaha man roddahu. Ya, seandainya orang miskin tidak berdusta dengan kondisi yang mereka hadapi, maaflah man roddahu. Gitu ya. Tentu orang yang enggan untuk bersedekah tidak akan beruntung, gitu ya. Ya, orang yang enggan bersedekah tidak akan beruntung. Laula anal masakina yakribuna ma'amulha man rodahu. Seandainya tidak berdosa mengenai kebodohannya, ya. Alias seandainya dia jujur, gitu ya, maka akan ya beruntunglah orang-orang, ya, nanti itu karena bisa bersedekah, gitu ya. Wal-Baihaqi juga di sini ada Imam Al-Baihaqi an Ibnu Umar meriwayatkan hadis dari Ibnu Umar. Man su'ila biwajhillahi fa'ata kutiba lahu sab'una hasanah. Gitu ya. Man su'ila biwajhillahi fa'ata kutiba lahu sab'una hasanah. Siapa yang dimintai atau siapa yang dimintai karena Allah lalu dia memberi, maka dia akan dicatat memiliki 70 pahala kebaikannya. Wa Ahmad wa Tirmizi an Sulaiman wa Ahmad wa Tirmizi an Salman ibni Amir. Jadi ada Imam Ahmad dan juga Imam At-Tirmizi. Imam Ahmad dan Imam At-Tirmizi ini meriwayatkan hadis dari Salman bin Amir. As-shadaqatu alal masakini shadaqatun. Kata Rasul, sedekah kepada orang miskin ini adalah shadaqatun, satu sedekah. Wa hiya ala dzir rahimi sintani. Shadaqatun wa silatun. Sedangkan kalau kita sedekah kepada orang yang memiliki hubungan kerabat, maka kita akan memiliki dua pahala, yaitu pahala sedekah dan pahala bersilaturahmi. Jadi lebih afdol lagi. Wa Ibnu Hibban, juga ada Imam Ibnu Hibban meriwayatkan hadis yang beliau ringkas di sini oleh mu'allif. Shadaqatus sirri tudfi'u, ya. Shadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabbi. Sedekah sembunyi-sembunyi itu akan memadamkan kemurkaan Allah, ya, Masya Allah. Wasilaturrahimi tazidu fil umri. Bersilaturahmi akan menambah umur panjang, keberkahan maksudnya. Wa fi'lul ma'rufi yaki masori as-su'i. Lalu mengerjakan kebaikan
Jadi bisa menghindarkan kematian yang tragis, kematian yang jelek. Wa Ibnu Adi an Nabi Hurairah radhiyallahu an, Imam Ibnu Adi meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu. Dalam hadis disampaikan, a'tus sa'ila, berikan oleh kalian kepada peminta-minta. Wa in ja'ala farasin, meskipun seolah-olah dia datang menunggangi kuda ya. Godaan lah gitu. Ketika kita mau memberi, dia mau memberikan penipu, memberikan dia ya, mungkin dia penipu, mungkin dia baru gejolak pikiran itu ya. Tanpa bukti yang jelas maka kita beri saja, kita jangan berburuk sangka. Wahwa an Jabir, juga Imam Ibnu Adi meriwayatkan hadis juga dari Jabir, idza adakumus sa'il, idza atakumus sa'il, kalau ada peminta-minta datang kepada kalian, fadhu'u fi yadihi walau dilfan muharrakan, maka taruhlah pemberian ya di tangannya itu. Meskipun pemberian yang kita beri kepada peminta tadi itu ini hanya sekedar kuku sapi yang dibakar. Ya, kuku sapi panggang, iga bakar lah ya. tulang bakar. Baik, selanjutnya Wa Ibnu Asakir an Ibni Amr radhiyallahu anhu. Ini ada Ibnu Asakir dari meriwayatkan hadis dari Ibnu Amr radhiyallahu anhu. Ma'ala ahadikum idza arada an yatasaddaqa lillahi shadaqata tatawwu an yaj'alaha an walidayhi idza kana muslimain fayakunu ajruha lahuma walau mislu ujurihima bigori an yankuso min ujurihima syai'an. Dalam hadis ini disampaikan ma'ala ahadikum idza arada an yatasaddaqa lillahi sadaqah tatawwu, gitu ya. Jadi apakah berat bagi seseorang kalian ketika dia hendak untuk bersedekah karena Allah berupa sedekah sunnah, lalu jadikan sedekah tersebut ya diniatkan untuk kedua orang tuanya, yang mana keduanya ini masih muslim. Nah, maka fayakunu ajruha lahuma, gitu. Maka pahala sedekah ini akan diberikan kepada kedua orang tua tadi. Nah, walahu mislu ujuruhima. Nah, nanti bugori an yankusumin ujurihima saya. Dan untuk dirinya ini akan sama, ya. Dapat pahala seperti kedua orang tuanya tanpa kedua orang tuanya dikurangi pahalanya sedikit pun. Jadi apa sih yang bikin susah gitu orang itu untuk bersedekah? Bahkan kalau misalnya kita bersedekah untuk orang tua yang sudah meninggal, nah ternyata meskipun sedekah itu pahalanya sampai ke orang tua yang meninggal, kita pun masih dapat pahalanya juga, masya Allah. Wal Bazar, Imam Al-Bazar ini meriwayatkan sab'un yajri ya ujurahunna lil abdi wa huwa fi qabrihi. Ada 7 gitu ya. Ada 7 ganjaran pahala yang dia akan mengalir bagi seorang hamba meskipun sang hamba ini sudah ada di kubur, sudah terkubur. Jadi ada 7 hal ya, ada 7 hal yang pahalanya ini akan terus mengalir kepada hamba ini meskipun dia sudah ada di liang lahat ya.
Nah, pahala yang dilakukan oleh siapa? Nah, maka di sini disampaikan ini 7 hal ya yang membuat pahala ini ada bagi seorang muslim meskipun dia sudah wafat. Man alama ilman, yang pertama pahala orang yang mengajarkan ilmu. Au karonahran ay hafra au hafara bi'ran au warasan nakhlan au bana masjidan au warasa mushafan au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautihi. Ya, di sini sampaikan setelah yang pertama memberi ilmu, nah pahala yang terus mengalir adalah di sini menggali sungai, yang memperdalam sungai, gitu ya, memperdalam sungai. Terus menggali sumur. Jadi ini amalan publik semua ini, amalan-amalan yang sifatnya pahala ya, yang bermanfaat bagi umat gitu. Setelah menggali sumur, au gorosa nakhlan. Juga di sini menanam pohon kurma. Karena kalau kita nanam pohon itu biasanya pohon itu kalau berbuah itu bisa lebih dari satu generasi, lebih dari satu turunan itu menikmati hasil buah-buahannya. Itu bermanfaat banget. Au bana masjid, dan sama apalagi masjid. Sangat bermanfaat ya bagi umat. Au warasa mushafan, atau dia menghadiahkan mushaf, sama juga. Au taraka waladan, atau dia meninggalkan anak yastaghfirulahu, yang senantiasa memintakan ampun kepadanya ba'da mauti, setelah orang tersebut wafat gitu ya. Nah ini 7 gitu ya. 7 hal yang pahalanya terus mengalir ya. 7 hal. Baik, Iman Fila, di sini ada kisah ya ternyata. Ada kisah Muslim an Abi Hurairah. Imam Muslim ini meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah. Ana Nabi SAW qala, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, kata Abu Hurairah ya. Baina rajulun bi falatin minal ardi. Jadi suatu ketika ada seseorang di tengah-tengah gurun gitu ya. Di tengah-tengah gurun, fasami'a sautan fi sahabatin yaqulu iski hadikota fulanin. Orang yang ada di tengah gurun itu dia mendengar suara di awan yang menyatakan berilah minum, atau airilah kebun si fulan ya. Fatanaha dzalika sahab, lalu awan tersebut langsung bergerak gitu ya. Fa'afraga ma'ahu fi harratin, lalu dia menumpahkan airnya gitu ya. Menumpahkan airnya di lahan yang mungkin panas ya, di lahan yang panas tersebut. Di lahan yang panas atau di lahan yang katakanlah di situ tanah yang berbatu hitam. Faida sarjatun mintil kasiroji kodis tau abad adzalikal ma. Nah, lalu ada katakanlah sebuah saluran air ya, dari berbagai saluran air ini penuh dengan air hujan tadi. Ini berbagai saluran air penuh gitu ya oleh hujan tadi. Fatataba alma, maka orang tadi itu mengikuti aliran air tadi itu. Fa idza rajulun qaimun fi hadiqatihi yuhawwilul ma'a bimis hatihi. Maka seketika itu dia menemukan ada orang lelaki, ada
seseorang di kebun ya. Nah, ini ternyata sedang mengubah atau memindahkan air gitu ya, menggunakan mishhati, menggunakan sebuah alat pengeruk. Faqala lahu, maka orang yang tadi mendengarkan suara dari awan, ya, suara di awan tadi itu berkata kepada orang yang ada di kebun tadi, ya Abdullah, wahai hamba Allah, mas muka, siapa sih nama engkau? Qala, orang itu menjawab, fulan al-ismul ladzi sami'a fi sahabati. Ternyata namanya adalah orang yang disebutkan di awan tadi itu. Faqala lahu, maka orang tadi itu yang terkaget-kaget, terheran-heran, oh maaf, faqala lahu, orang ini, si fulan ini ternyata. Maka si fulan ini berkata atau bertanya kepada yang tadi bertanya, ya Abdullah, wahai hamba Allah, lima tas'aluni anismi. Kenapa Anda tanya saya? Ya, kenapa Anda menanyai nama saya? Kala orang itu menjawab, orang yang tadi yang keheranan dengan awan yang bergerak sendiri membawa air, ya. Ini sami itu sautan fis sahabi. Aku mendengar suara di awan. Alladzi hadza mauhu, gitu ya. Suara di awan yang awan ini membawa air ini. Yaqulu, yang awan ini berkata, iski hadiqah, airilah taman atau airilah kebun fulan ini, al ismu, ya, menyebutkan sebuah nama. Wama tasna'u fiha, sebetulnya apa sih yang kau lakukan di kebun ini? Ya, qala, orang itu menjawab, amma idza qulta hadza fa inni anzuru ila ma yakhruju minha. Nah, maka beliau ini menjelaskan, kata ya, kan heran, kenapa kok itu yang namanya disebutkan di awan tadi. Amma idza qulta hadza, ya udah deh kalau Anda sudah bertanya demikian, nah maka dijelaskanlah, fa ini, saya itu anzuru ila ma yakhruju minha, gitu ya. Dan saya ini melihat kepada sesuatu yang keluar dari kebun ini. Jadi dia ini menantikan hasil dari kebun. Lalu kalau sudah keluar hasil dari kebunnya, fa atasaddaqu bisulusi, maka aku akan menyedekahkan sepertiga hasil dari kebun ini. Fa aqulu ana wa iyali sulusan, aku dan keluargaku makan sepertiganya lagi. Wa rudda fiha sulusan, maka aku kembalikan lagi ke kebun, ya, untuk menjadi gitu ya, apa namanya, keperluan kebun lah, sepertiga laginya untuk keperluan kebun itu. Jadi seseorang yang punya kebun ternyata karena amal baiknya yang menyedekahkan sepertiganya, sepertiga hasil kebun itu, sampai-sampai dipanggil-panggil namanya di awan itu, Masya Allah. Sampai-sampai awan itu mencari orang yang bernama Fulan tadi. Diairilah. Setelah itu bersedekah lagi. Diairi lagi, bersedekah. Masya Allah. Nggak berhenti-berhenti sedekahnya itu. Mudah-mudahan kita bisa ya seperti itu. Bisa bersedekah. Baik, Alhamdulillah. Insya Allah sampai sini dulu ya nih kisahnya. Nanti kita akan lanjut insya Allah di kesempatan yang lain, kesempatan yang akan datang. Ini masih banyak riwayat-riwayat mengenai sedekah ini, Masya Allah ya, banyak sekali. Apalagi hari ini, besok, ini adalah Saidul Ayam besok katanya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, hadis-hadis ini, riwayat-riwayat ini mengenai sedekah. Yang begitu luar biasa pahalanya. Baik, mungkin itu yang bisa Al-Fakir sampaikan di kesempatan hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan alhamdulillah dan juga akhir majelis. Alhamdulillah. Mungkin yang bisa disampaikan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.